Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Trianto. Saya ingin mempresentasikan proposal kerja praktek dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penyeleksian Calon Anggota Kelurahan menggunakan metode SAW Studi Kasus Kelurahan Brajan. Bab 1, pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang penulis yang gunakan adalah untuk pada saat proses penyeleksian ini masih dalam bentuk hard copy dan keputusan masih manual, sehingga terkadang proses yang dilakukan masih belum akurat. Sistem yang akan dibuat ini berusaha membantu masalah-masalah yang disebutkan di atas. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang penulis gunakan di sini, yaitu apakah saja faktor-faktor yang menentukan atau membantu dalam pengaruh penyeleksian anggota baru pada Kelurahan Brajan. Kedua, bagaimana melakukan analisis dan perancangan sebuah sistem pendukung keputusan untuk penyeleksian anggota baru pada Kelurahan Brajan. Selanjutnya adalah batasan masalah. Pada batasan masalah ini, penulis menggunakan dua batasan masalah. Yang pertama adalah pembuatan aplikasi komputer SPK, sistem pendukung keputusan penyeleksian calon anggota Kelurahan Brajan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk membantu mempercepat proses perhitungan dan memberikan hasil keputusan. Kedua, sistem yang dirancang hanya digunakan untuk membantu proses penyeleksian kelurahan Brajan saja. Pengguna aplikasi ini yaitu kepala kelurahan dan admin yang dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pemilihan anggota terbaik. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seleksi terhadap kinerja anggota kelurahan. Kedua, untuk membantu mendapatkan anggota yang sesuai dengan perencanaan perkembangan desa. Ketiga, menghasilkan dokumen analisa dan perancangan sebuah sistem pendukung keputusan untuk penyeleksian anggota kelurahan Brajan. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah memudahkan untuk membantu mendapatkan anggota yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Kedua, memudahkan untuk membantu mengembangkan dan memajukan desa Brajan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir di sini ada tabel yang digunakan, yaitu identifikasi masalah sebagai berikut. Hal yang diharapkan adalah penyeleksian calon anggota dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Solusinya yaitu membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting. Tool dan aplikasi yang penulis gunakan yaitu PHP, Visual Studio Code, dan MySQL. Selanjutnya adalah judul yang penulis buat, yaitu perancangan sistem informasi penyeleksian calon anggota kelurahan menggunakan metode SAW Studi Kasus Kelurahan Brajan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah metode analisis sistem. Pada metode analisis sistem terdiri dari 3 jenis, yaitu analisis kebutuhan user atau user recruitment. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya, analisis sistem berjalan. Kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah pengamatan langsung atau observation. Penulis mengadakan kunjungan langsung ke Kelurahan Brajan guna mendapatkan data yang lengkap. Kedua, wawancara atau interview. Penulis melakukan interview dengan Bapak Siswanto selaku Kepala Kelurahan Desa Brajan. Metode perancangan sistem. Pada metode perancangan sistem, penulis menggunakan metode waterfall dengan tahapan investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan dengan tools UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya adalah metode testing. Pada metode testing, penulis menggunakan black book testing. Black book testing yang diujikan untuk mengetahui hasil akhir keluaran dari sistem yang dirancang apakah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau tidak. Lalu ada alur untuk black box testing, yaitu input, black box, dan output. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Di sini ada konsep dasar dari sistem, dan ada pengertian sistem menurut Sutabri tahun 2014 nomor 4, menurut Herliana dan Prima tahun 2016 nomor 42. Dan di sini juga ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif berbantuan komputer yang mendukung pemakai dalam kemudahan akses terhadap data dan model keputusan dalam upaya membantu proses pengambilan keputusan yang efektif dalam memecahkan masalah yang bersifat semi struktur dan tidak struktur. Dan di sini ada beberapa pengertian dari
dari para penulis. Di sini ada beberapa pengertian dari jurnal yang penulis gunakan dari Sesnika, Arif, Rini, dan Dewi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kriteria sistem pendukung keputusan. Kriteria tersebut adalah interaktif, sistem pendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif. Kedua, fleksibel. Ketiga, data kualitas, sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan untuk menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang sifatnya subjektif. Keempat, prosedur. Pakar sistem pendukung keputusan mengandung suatu prosedur yang direncanakan berdasarkan rumusan formal atau juga berupa prosedur kepakaran seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu bidang masalah dengan fenomena tertentu. Selanjutnya adalah tujuan pendukung keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan menurut Zulkifli tahun 2016 nomor 69, ada beberapa tujuan dari sistem pendukung keputusan, yaitu membantu manajer, memberikan dukungan atas pertimbangan, meningkatkan efektivitas, kecepatan komputasi, peningkatan produktivitas. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Menurut Suryadi dan Ramdhani tahun 1998, berikut adalah komponen-komponen dari sistem pendukung keputusan, yaitu komponen subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Zulkifli S tahun 2016 nomor 69-70, pengambilan keputusan melalui beberapa tahap, yaitu tahap intelligence, tahap choice, tahap desain. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Selanjutnya adalah langkah penyelesaian sistem pendukung keputusan. Pada proposal kerja praktik ini, penulis menggunakan metode simple additive weighting atau dikenal juga SAW. Adapun langkah penyelesaian dalam menggunakannya adalah seperti berikut, yaitu menentukan alternatif, menentukan kriteria, memberikan nilai rating, menentukan bobot, lalu membuat tabel rating, membuat rating keputusan. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Pada metode ini, penulis menggunakan kriteria yang digunakan adalah tes usia, pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Selanjutnya adalah Unified Modeling Language. Unified Modeling Language adalah bahasa berdasarkan grafik untuk memvisualisasikan yang berbasis OO atau Object Oriented. Di sini ada use case diagram. Menurut Murad, use case diagram adalah diagram yang bersifat status yang memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor. Selanjutnya ada tabel simbol use case diagram dari 1 sampai 10. Selanjutnya activity diagram. Menurut Murad tahun 2013 nomor 57, activity diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis. Dan ada juga menurut Vidya sebagai berikut. Dan ada pun definisi activity diagram yang lainnya. Dan di sini ada tabel simbol dari activity diagram. Selanjutnya adalah use case sequence diagram. Menurut Vidya tahun 2013 nomor 20, sequence diagram dibuat berdasarkan activity diagram dan kelas diagram. Selanjutnya ada menurut Wijayanto sebagai berikut juga. Dan ada beberapa komponen yang terdapat dalam sequence diagram, yaitu objek, aktor, lifeline, activation, dan message. Di sini ada tabel simbol dari sequence diagram. Selanjutnya adalah kelas diagram. Menurut Mahdiana dalam jurnal Telematika nomor volume 3 nomor 2 tahun 2011 nomor 39, kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Adapun komponen kelas diagram yaitu objek, class, association, dependency, aggregation, dan sini ada tabel simbol dari kelas diagram. Selanjutnya adalah literatur review. Sebagai pelengkap proposal kerja praktek, penulis melakukan beberapa literatur review sebagai berikut. Dan di sini ada tabel literatur review yang penulis rangkum. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Di sini beberapa jurnal untuk membantu penulis dalam menulis proposal kerja praktek tersebut. Sekian, terima kasih.